Pemain tim nasional Indonesia yang menjadi juara dalam Hati masih aman? Kantong aman? Tubuh gimana? Bugar? Oke, Agustus semuanya harus aman ya. Meski pesulap merah masih ditantang, Pak Sambo statusnya kini jadi tersangka, serta Lucinta Luna makin cantik. Dan itu semua masih belum seberapa, karena kabar hangat dalam sepekan ini masih banyak. Baik, kita mulai dari video yang viral di lini masa media sosialmu. Pertama, ada video seorang istri yang posesif diduga cemburu dengan salah satu pelayan di salah satu restoran donat dan sebagainya. Mengira pelayan itu genit, ia terlihat marah-marah. Pelayannya pun tak berkutik dan diam aja. Hanya saja komentar netizen menjelaskan semuanya, bahwa ibu-ibu ini hanya cemburu gak jelas. Aduh. Kurang ajar lu jadi manajer lu minta maaf sama pembeli lu, sama customer. Nyusahin. Pantes lu perawan tuang lo ya. Pantes lu gak laku, genit sih lu. Ibu-ibu tadi sepertinya harus ikut lomba 17-an bersama anaknya deh. Biar mulutnya mingkem kayak ibu ini. Ayo Mas Putra. Makan ekstrim sih sebenar-benarnya dilakukan oleh pemuda ini, mencari spot yang benar-benar tidak biasa. Berburu makanan sesajen di kuburan, Besti. Sebenarnya lagi, pemuda ini secara tidak langsung ingin memberitahukan kepada kita bahwa nggak ada yang mistis di sesajen seperti itu. Buktinya beliau bisa menikmati makan siangnya dengan lahap, meski itu mungkin sudah nggak sehat ya. Udah dikerumuni lalat dan semut, kita kan nggak tahu. Dan pas aku makan itu ini bener-bener enak banget Walaupun nasinya udah agak kering tapi ini masih seger loh. Tahu tempenya itu juga lezat banget. Dan juga ayam ingkungnya secuil itu kayak enak banget gitu loh. Menurutku rasa makanan ini tidak kalah jauh sama yang dijual-jual itu. Karena ini juga bener-bener enak dan juga agak ekstrim. Jadi ini aku kasih nilai 10/10. Enaknya ndak umum. Orang ciri-cirinya mah tunggu kiris, tunggu kurus, tunggu kiri, tinggi kurus itu. Tunggu kiris, tunggu kurus. Tinggi kurus yang dimaksudkan Asep Hidayat ini adalah ciri-ciri dari pelaku perangkopan kebalik-balikan, po gengs. Jadi ini adalah ciri-ciri dari pelaku perampokan 6 kg emas di Tangerang, si tinggi kurus tadi. Kejadiannya tahun 2019, hanya saja si tunggu kiris, tunggu kurus itu baru viral baru-baru ini aja. Banyak pakar yang mengatakan bahwa Asep masih berusaha mengejah tunggu kiris tadi itu. Orang ciri-cirinya mah tunggu kiris, tunggu kurus, tunggu kiri, tinggi kurus itu. Baik, kita pindah aja ke dunia hiburan ya, daripada latah beribet banget ngomongnya ya. Lagi-lagi ada juga si tunggu kiris, Lucinta Luna. Semakin cantik aja sih setelah operasi plastik. Operasi cantik. Dikabarkan Mbak Luna ini telah menjalani operasi rahang dan pita suara. Beberapa hari terdiam di rumah sakit, ia pun launching wajah barunya yang sebelumnya ditutupi topeng. Makin kiris, kurus. Wajahnya beneran mirip dengan seleb-seleb Korea ya. Cute. Dan suaranya juga makin merdu. Suara godamnya udah hilang lah, gak seru dong. Ia pun ingin dijuluki Ratu 9 Nyawa karena telah beberapa kali berhasil selamat dari operasi plastik. Tapi gak perlu operasi plastik ya Pop Gengs. Kamu semua udah cantik di hati aku. Update dari pesulap merah kali ini dikabarkan Marcel tengah dilaporkan Persatuan Dukun se-Indonesia ke polisi. Diduga menghina profesi perdukunan, PDSI diwakili kuasa hukumnya ini melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2022 lalu. Sedang dari Gus Syamsuddin, beliau menuntut Marcel untuk meminta maaf kepadanya atas kekisruhan yang terjadi sejak unggahan videonya pertama kali.
Kok nggak sekalian dikirim ilmu aja sih kalau kesel mah? Daripada lapor-melapor ya, suruh minta maaf. Nah, unggahan ini mewakili nih. Kalau orang awam sakit, ya ke dukun. Kalau dukun yang sakit, ya ke dokter. Kalau orang awam yang patah hati, ke dukun. Tapi kalau dukun yang sakit hati, ya ke polisi. Gimana tuh? Berarti dokter dan polisi lebih sakti dari dukun dong, ya enggak? Sedangkan dari dunia film, siapa yang udah nonton kembali Pengabdi Setan 2? Sejak tayang pada 4 Agustus 2022 hingga tanggal 7 lalu, jumlah penontonnya sudah mencapai 2 juta. Disampaikan oleh Joko Anwar, sutradaranya lewat Instagramnya, film ini sepertinya bisa jadi tontonan akhir pekan kita ya Pop Gengs. Tapi takut sendirian. Untuk yang takut nonton film horor, kita tunggu aja deh film layar lebarnya One Piece Film Red. Tanggal 2 Agustus lewat kanal Toei Animation, trailer keduanya telah dirilis. Nah, dalam trailernya telah diinformasikan bahwa film ini bakal rilis tanggal 6 Agustus. Tapi itu di Jepang ya Pop Gengs. Ini adalah film ke-15 dari rangkaian film One Piece yang melengkapi kisahnya. Di Indonesia, rilisnya diperkirakan pada bulan September mendatang. Kabarnya Oda banyak berpartisipasi di garapan kali ini loh. Jadi produser eksekutif, desainer karakter, dan script review. One Piece Film Red. Pindah topik lagi nih, bukan pindah hati ya. Ke ranah sosial politik. Dan lagi-lagi, Ibu Megawati blunder. Bukan masalah sih untuk halayak, hanya saja ya sekali lagi membuat dirinya jadi bahan candaan warga. Kali ini berniat baik mungkin, mencegah stunting pada anak atau gangguan pertumbuhan karena kekurangan gizi. Beliau mengusulkan ibu-ibu untuk masak sendiri. Perempuan harus bisa masak apapun profesinya. Kurang sibuk apa coba katanya beliau saat menjadi presiden, masih bisa sempat masak setidaknya 2 menu sehari loh. Kalimat ini nggak salah sih, yang sedikit terlupa adalah memasak adalah skill yang harus dipunyai semua orang, apapun jenis kelamin. Laki jomblo, emang mau nyuruh siapa masak? Perempuan jomblo yang malas masak, bebas kok untuk meminta masakan tetangga. Ya setidaknya kita udah tahu bahwa Bu Mega bisa masak. Dan kita akhirnya bisa melihat rekaman CCTV detik-detik sebelum mendiang Brigadir J berpulang. Terlihat rekaman dari rumah pribadi Pak Sambo, aktivitas selalu lalang orang masuk dan keluar. Ada Pak Sambo, istri dan mendiang Brigadir J yang mengenakan baju putih. Rekaman ini sudah menyebar dimanapun. Jejak terakhir Brigadir J hingga akhirnya di rekaman terlihat ambulans sudah mondar-mandir, itu tandanya Brigadir J sudah berpulang. Untuk perkembangan kasusnya, Pak Sambo mengutip Tempo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Inspektur Jenderal Ferdi Sambo sebagai tersangka. Diduga membunuh ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pak Ferdi pun terancam hukuman mati. Mengutip Okezone, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa motifnya sangat sensitif karena hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Namun mengutip Detik, diperiksa selama 7 jam, Pak Sambo mengatakan alasan pembunuhannya masih sama dengan yang diberitakan di awal kasus, yakni adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Masih kasus yang sama, akhirnya Lord Luhut ikut angkat suara, memberikan instruksi pengusutan sampai ke akar-akarnya kepada semua pihak yang terlibat. Tidak hanya itu, Luhut juga memberikan pernyataannya tentang isu naiknya harga ivermectin yang digunakan untuk uji klinik terapi pengobatan COVID-19 di Indonesia. Beliau meminta Kabarreskrim untuk tidak ragu-ragu dalam menindak tegas orang-orang yang bermain, siapapun mereka. Komjen Agus jangan ragu-ragu, kita dalam keadaan darurat seperti ini juga tadi dari dari kejaksaan kita harus tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti. Kabar dari luar negeri turut berduka atas banjir besar yang terjadi di Korea Selatan. Banjir besar yang tepatnya melanda di kota Seoul terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi dan intens. Kabar luar negeri lainnya datang dari rekaman video detik-detik tentara Amerika Serikat mengambil minyak curian Suriah yang diperjuangkan warga Suriah setiap harinya.
Digunakan untuk bekerja, memasak untuk anak-anak mereka, dan menghangatkan keluarga mereka selama musim dingin. Untuk kasus ini, tidak satupun pihak dari Amerika Serikat maupun Eropa yang bersuara. Baik, kita berpindah melihat apa yang terjadi di dunia olahraga. Yang pertama, selamat kepada PSM Makassar yang musim ini sepertinya semakin bersinar. Menekuk Kedah FC, Laskar Ayam Jantan akhirnya melaju ke semifinal AFC Cup zona ASEAN. Sedangkan timnas U16 di AFF berhasil menumbangkan Myanmar lewat adu penalti. Meski sebelumnya harus mengakui kehebatan Vietnam di stadion yang sama, Magu Woharjo. Oke, sekian Trend of the Week daftar populer kali ini. Sampai jumpa minggu depan.